Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Jam menunjukkan pukul 11.47 malam. Kamar Lina hanya diterangi lampu belajar yang redup, menciptakan bayangan panjang di dinding. Angin malam masuk melalui jendela yang sedikit terbuka, menggoyangkan tirai tipis yang berwarna krem. Setelah mengerjakan tugas kuliahnya yang melelahkan, Lina meregangkan tubuhnya sambil menghela napas panjang. Akhirnya selesai. Sebagai kebiasaan, ia selalu mengabadikan momen sebelum tidur dengan selfie. Bukan untuk diunggah ke media sosial, hanya sekadar hiburan sebelum terlelap. Ia merapikan rambutnya, memastikan pencahayaan cukup bagus, lalu membuka kamera depan ponselnya. Klik, klik, klik. 3 foto diambil dalam waktu singkat. Lina tersenyum kecil, merasa puas dengan hasilnya. Namun, sebelum meletakkan ponselnya, ia memutuskan untuk mengecek foto-foto tersebut. Ia menggulir layar perlahan. Foto pertama dan kedua tampak normal. Wajahnya sedikit lelah, tetapi masih terlihat manis dengan senyum tipis. Lalu, ia sampai di foto ketiga, dan saat itulah napasnya tercekat. Di layar ponselnya, Lina melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Di foto ketiga, ada wajah lain di belakangnya. Bukan bayangannya, bukan pantulan cermin, tapi wajah seseorang. Seorang wanita dengan kulit pucat, rambut panjang berantakan, dan senyum lebar yang tidak wajar. Yang paling membuat bulu kuduk Lina meremang adalah betapa dekatnya wajah itu dengan dirinya. Hampir menempel di belakang telinganya. Seolah berbisik sesuatu yang tidak bisa ia dengar. Jantungnya berdetak kencang. Tangannya mulai gemetar saat ia memperbesar foto itu, berharap menemukan penjelasan logis. Mungkin ini efek pencahayaan? Mungkin ada refleksi dari sesuatu? Namun, semakin ia memperbesar gambar, semakin jelas ia bisa melihat mata hitam kosong dari wajah itu, menatap langsung ke arahnya. Lina mendadak merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Ia sendirian di kamar ini. Pintu masih terkunci sejak tadi. Tidak ada siapapun di apartemen selain dirinya. Lalu, siapa yang ada di foto ini? Lina membuang napas dengan kasar, mencoba mengendalikan ketakutannya. Oke. Mungkin ini cuma efek glitch kamera. Mungkin ada kesalahan teknis saat mengambil gambar. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ada yang tidak beres. Perlahan, ia menoleh ke belakang, menatap sudut kamar tempat wajah itu muncul di foto. Kosong. Namun, perasaan itu tidak hilang. Perasaan bahwa ia sedang diawasi. Lina menelan ludah. Dengan tangan masih gemetar, ia mencoba menghapus foto itu. Namun saat jarinya menyentuh tombol delete, layar ponselnya mendadak membeku, tidak merespons. Dan sebelum ia sempat bereaksi, layar ponselnya tiba-tiba mati. Ruangan terasa semakin dingin. Lina mendengar sesuatu. Hahaha, hahaha. Suara napas, tepat di belakangnya. Lina menahan napas, tubuhnya membeku di tempat. Suara napas di belakangnya sudah hilang, tetapi rasa dingin yang menjalar ke tengkuknya masih ada. Ia menggenggam ponselnya dengan erat, mencoba menenangkan diri. Itu pasti cuma efek kamera, atau glitch, atau sesuatu yang bisa dijelaskan. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ada yang tidak beres. Dengan jantung masih berdetak kencang, Lina menyalakan ponselnya kembali dan membuka galeri. Ia ingin memastikan bahwa itu hanya imajinasinya. Tapi ketika foto itu muncul di layar, darahnya langsung membeku. Wajah menyeramkan yang tadi muncul di belakangnya telah berubah. Sekarang, wajah itu lebih jelas, lebih dekat, seolah-olah hanya beberapa sentimeter dari pipinya. Senyumnya lebih lebar, matanya lebih hitam dan kosong. Lina tercekat, tangannya mulai berkeringat. Bagaimana bisa foto ini berubah sendiri? Ia keluar dari galeri, mencoba menenangkan pikirannya. Mungkin ini hanya glitch aneh dari ponselnya.
Tapi rasa penasaran yang bercampur ketakutan mendorongnya untuk membuka galeri lagi. Dan saat ia membukanya, foto itu berubah lagi. Kali ini, wajah itu benar-benar menempel di pipinya. Mulutnya yang menyeringai tampak lebih besar. Bibirnya retak dengan garis merah yang aneh, seperti luka terbuka. Seolah-olah ia sedang berbisik sesuatu kepada Lina. Mata hitamnya menatap lurus ke kamera. Bukan ke arah Lina yang asli dalam foto, tetapi ke arah Lina yang sedang melihatnya sekarang. Seakan menyadari bahwa Lina sedang memperhatikannya. Lina menjerit kecil dan langsung keluar dari galeri. Napasnya tidak beraturan. Tangan dan kakinya gemetar. Ini tidak mungkin. Foto tidak bisa berubah sendiri. Dada Lina masih naik turun saat ia mengumpulkan keberanian terakhirnya. Ia membuka galeri sekali lagi. Ia harus melihatnya. Foto itu kini sudah sampai pada perubahan terakhirnya. Dan kali ini, wajah itu tidak lagi berada di belakang Lina. Ia sudah menggantikan wajah Lina. Tubuhnya masih milik Lina, tetapi wajahnya telah digantikan oleh sosok itu. Senyumnya semakin lebar, matanya semakin kosong, seolah-olah dia telah mengambil alih dirinya. Dan kini, ia sedang menatap Lina dengan penuh kepuasan. Lina panik. Ia harus menghapus foto ini. Tangannya gemetar saat ia menekan tombol delete di sudut layar. Tapi, layar ponselnya mendadak membeku. Ia tidak bisa menghapusnya. Tidak bisa menutup galeri. Tidak bisa melakukan apapun. Hanya bisa menatap wajah menyeramkan itu yang terus menatap balik ke arahnya. Kemudian, layar ponselnya tiba-tiba mati. Dan di layar yang gelap, satu pesan muncul dalam teks putih kecil. Jangan hapus aku. Lina membekap mulutnya, menahan jeritan. Tangannya mencengkeram ponsel erat-erat. Tubuhnya bergetar tanpa kendali. Ruangan terasa semakin dingin. Dan dalam keheningan yang mencekam itu, terdengar suara pelan di telinganya. Kau tidak bisa lari, Lina. Lina tidak bisa tidur. Matanya tetap terbuka, menatap langit-langit kamar yang gelap. Pikirannya masih kacau setelah kejadian aneh di ponselnya. Foto yang berubah sendiri. Pesan yang melarangnya menghapusnya. Suara yang berbisik di telinganya. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin ini hanya efek kelelahan. Mungkin pikirannya sedang mempermainkannya. Namun, tubuhnya tidak bisa berbohong. Dingin, ketakutan, dan perasaan bahwa ia sedang diawasi. Jam menunjukkan pukul 2.37 dini hari. Lina mulai merasa mengantuk. Ia menarik selimutnya, mencoba menenangkan diri. Namun, saat ia hampir terlelap, Lina terbangun seketika. Matanya melebar, tubuhnya membeku. Itu bukan suara di kepalanya. Itu nyata. Dan yang lebih mengerikan, suara itu berasal dari sudut kamar. Lina menggigit bibirnya, menahan napas. Ia tidak berani menoleh. Namun, sudut matanya menangkap sesuatu. Sebuah bayangan berdiri di sana. Tidak bergerak, tidak bersuara, hanya menatapnya dalam gelap. Lina memaksa dirinya untuk tidak bereaksi. Ia tidak boleh menunjukkan bahwa ia takut. Perlahan, ia menutup matanya, berusaha berpura-pura tidur. Namun, kasurnya tiba-tiba bergerak. Seperti ada sesuatu yang naik ke atasnya. Lina bisa merasakan permukaan kasurnya melesak sedikit. Seolah ada seseorang yang duduk di sampingnya. Jantungnya hampir meledak. Ia menahan napas. Tubuhnya kaku. Apa yang harus ia lakukan? Lari? Tidak mungkin. Berteriak? Terlalu berisiko. Lina menggenggam ponselnya erat-erat. Ia harus melihat apa yang terjadi. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan kamera depan ponselnya. Layar menyala, menampilkan refleksi dirinya di layar hitam. Namun, ia tidak sendirian. Di belakangnya, ada wajah yang tersenyum di cermin. Lina menjerit dan menjatuhkan ponselnya. Ia memaksa tubuhnya untuk bergerak, melompat turun dari kasur, dan menyalakan lampu kamar. Dalam sekejap, bayangan itu menghilang. Cermin di depannya hanya memantulkan dirinya sendiri. Namun,
Ia tahu apa yang baru saja ia lihat itu nyata. Di dalam cermin tadi, ada seseorang di belakangnya. Wajah yang sama seperti yang muncul di fotonya. Senyum lebar. Mata hitam kosong. Ia menatapnya. Dan kini, ia tahu bahwa Lina bisa melihatnya. Lina mencoba menenangkan diri, mengatur napasnya yang masih kacau. Ia mengambil ponselnya yang jatuh di lantai. Layarnya retak sedikit, tetapi masih bisa digunakan. Namun, begitu ia membuka layarnya, notifikasi WhatsApp masuk. Dari nomor tak dikenal. Lina merasa darahnya membeku. Dengan jari gemetar, ia membuka pesan itu. Hanya satu kalimat. Kau sudah melihatku. Lina membeku. Lalu, ponselnya bergetar lagi. Sekarang, aku akan datang padamu. Lina duduk di tepi tempat tidurnya, masih memegang ponselnya dengan tangan gemetar. Kau sudah melihatku. Sekarang, aku akan datang padamu. Pesan itu masih terpampang di layar, seakan sedang menantangnya. Pikirannya kacau. Ia tidak tahu harus melakukan apa. Tetapi satu hal yang pasti, ini bukan hanya sekadar gangguan kamera atau imajinasinya. Sesuatu benar-benar ada di kamarnya. Dan ia bukan orang pertama yang mengalaminya. Ketakutan dan rasa penasaran bercampur dalam pikirannya. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di kamar ini. Lina mengingat sesuatu. Sebelum ia pindah ke kamar ini, ada penghuni sebelumnya. Seorang mahasiswa bernama Dina yang tiba-tiba pindah secara mendadak tanpa alasan jelas. Dengan napas berat, Lina mencari kontak Dina di WhatsApp dan mengetik pesan. Hai, Dina. Maaf ganggu. Aku Lina, yang sekarang tinggal di kamar bekasmu. Aku mau tanya sesuatu. Ia ragu sejenak, lalu melanjutkan. Selama tinggal di sini, kamu pernah mengalami sesuatu yang aneh? Pesan terkirim. Tidak ada balasan selama beberapa menit. Lina menggigit bibirnya. Tangannya semakin berkeringat. Hingga akhirnya, notifikasi masuk. Balasan dari Dina. Hanya satu kalimat. Kamu juga melihatnya. Lina membeku. Jantung Lina berdetak kencang. Tangannya gemetar saat ia mencoba mengetik balasan. Maksudmu, kamu juga pernah mengalami ini? Dina membalas lebih cepat kali ini. Ya. Lina menelan ludah. Apa yang kamu lihat? Balasan masuk hampir seketika. Sama seperti kamu. Aku juga melihat wajahnya di kamera. Semakin lama, dia semakin dekat. Dan suatu malam, pesan terhenti beberapa detik. Kemudian, dia muncul di cermin. Lina langsung merasakan hawa dingin menjalar ke tubuhnya. Ini bukan hanya tentang dirinya. Ada sesuatu yang tinggal di kamar ini. Dan sesuatu itu mempermainkan orang-orang yang tinggal di sini. Lina tidak bisa diam saja. Ia langsung mengetik balasan. Apa yang dia inginkan? Dina butuh waktu lebih lama untuk menjawab. Namun saat balasan masuk, Lina merasa perutnya mencelos. Dia menyukai wajah manusia. Lina mengerutkan kening. Apa maksudnya? Ia mencoba bertanya lagi, tetapi sebelum ia sempat mengetik sesuatu, Dina tiba-tiba meneleponnya. Dengan tangan gemetar, Lina mengangkat panggilan itu. Halo? Suara Lina terdengar serak. Di seberang sana, suara Dina terdengar pelan dan gemetar. Lina, kamu harus pergi dari kamar itu. Lina menggigit bibir. Apa yang sebenarnya terjadi? Dina terdiam sejenak, lalu berbisik. Mereka tidak pernah cerita ke penghuni baru. Tapi aku tahu. Tahu apa? Dulu, ada seorang wanita yang tinggal di kamar itu. Tapi dia ditemukan tanpa wajah. Lina tercekat. Apa? Maksudmu tanpa wajah? Dina menarik napas berat. Kulit wajahnya hilang, seperti dicopot paksa. Dan sebelum dia meninggal, dia pernah bilang ke temannya bahwa dia sering melihat bayangan wajah lain di kameranya. Lina merasa ingin muntah. Lalu, apa hubungannya dengan aku? Dina terdiam lama sebelum menjawab. Lina,
Kalau dia sudah muncul di cerminmu, itu artinya dia sudah memilihmu. Memilih? Untuk apa? Suara Lina bergetar. Di seberang sana, Dina berbisik dengan nada ketakutan. Untuk mengambil wajahmu. Lina langsung menutup telepon dan menjatuhkan ponselnya. Dadanya naik turun. Napasnya tersengal. Ia harus keluar dari sini. Namun, saat ia berbalik ke arah pintu, jantungnya hampir berhenti berdetak. Cerminnya tidak lagi memantulkan bayangannya. Sebagai gantinya, ada sosok lain yang berdiri di sana. Sosok tanpa wajah. Lina tidak bisa bergerak. Di cermin, sosok itu masih berdiri tanpa wajah. Wajahnya bukanlah bayangan Lina. Itu adalah sosok lain, dengan permukaan kosong dan gelap, seperti seseorang telah mencabut kulitnya dengan paksa. Lina mundur perlahan, tubuhnya gemetar hebat. Tapi sebelum ia bisa bereaksi lebih jauh, cahaya di kamar mendadak berkedip-kedip. Dan saat ia kembali melihat cermin, sosok itu sudah menghilang. Namun, sesuatu masih ada di dalam ruangan ini. Dan Lina tahu, ini belum berakhir. Pagi itu, Lina tidak lagi bisa menahan rasa penasaran dan ketakutannya. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di kamar ini. Dengan jantung berdebar, ia mulai mencari informasi tentang riwayat apartemennya. Tangan Lina gemetar saat mengetik di mesin pencarian. Kasus pembunuhan di apartemen Gria Setia. Awalnya, tidak ada yang muncul. Tapi setelah menggali lebih dalam, ia menemukan sebuah berita lama yang hampir terlupakan. Berita itu tertanggal 3 tahun yang lalu. Dan saat Lina membaca judulnya, darahnya langsung membeku. Seorang wanita muda ditemukan tewas di apartemen. Wajahnya menghilang misterius. Dengan napas tertahan, Lina membuka berita itu. Korban bernama Sari, seorang mahasiswa yang tinggal di apartemen tersebut. Ia ditemukan tewas di dalam kamar yang sekarang Lina tinggali. Yang paling mengerikan, wajahnya tidak ada. Bukan karena kecelakaan, bukan karena luka biasa, tetapi karena seseorang atau sesuatu telah mencuri kulit wajahnya. Lina menutup mulutnya dengan tangan, menahan rasa mual yang muncul. Ini bukan kebetulan. Sosok yang ia lihat di foto bisa jadi adalah Sari. Dan jika benar, kenapa dia kembali? Lina menutup laptopnya dengan panik. Ia harus pergi dari apartemen ini. Namun, saat ia meraih ponselnya, notifikasi WhatsApp masuk. Dari nomor tak dikenal. Lina menahan napas. Dengan tangan gemetar, ia membuka pesan itu. Jangan cari tahu lebih jauh, Lina. Lina menggigit bibirnya. Kenapa? Ia nekat membalas. Tidak ada jawaban selama beberapa menit. Hingga akhirnya, satu pesan masuk. Karena aku menginginkan wajahmu. Lina tersentak mundur. Ia menoleh ke sekeliling kamar. Dingin, sepi. Namun, ia bisa merasakan sesuatu sedang berdiri di belakangnya. Lina mengangkat ponselnya dengan tangan gemetar, mengaktifkan kamera depan untuk melihat ke belakangnya. Layar ponselnya menampilkan wajahnya sendiri. Tetapi, wajahnya mulai berubah. Matanya menjadi kosong. Mulutnya menyunggingkan senyum yang bukan miliknya. Dan di dalam layar, tepat di belakangnya, Sari berdiri, tersenyum lebar. Lina tidak bisa lagi bertahan di kamar itu. Setelah menemukan berita tentang Sari, wanita yang tewas dengan wajah hilang di apartemennya, ia merasa tidak aman. Sesuatu benar-benar menginginkan wajahnya. Tanpa berpikir panjang, ia mengemasi barang-barangnya dan pergi ke rumah sahabatnya, Rani. Aku nggak bisa tinggal di sana lagi, Ran. Kata Lina dengan suara gemetar setelah tiba di apartemen Rani. Ada sesuatu di kamar itu. Sesuatu yang mengincar aku. Rani mengernyit. Jelas bingung. Maksudmu? Lina tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Bagaimana mungkin seseorang akan percaya kalau ia berkata, hantu seorang wanita tanpa wajah muncul di kameraku dan ingin mengambil wajahku. Jadi, ia hanya berkata, nanti aku jelasin.
Yang jelas, aku nggak mau tidur sendirian. Rani masih terlihat ragu, tetapi akhirnya mengangguk. Oke, kamu bisa tidur di sini beberapa hari. Lina menghela napas lega. Mungkin, jika ia menjauh dari kamar itu, semuanya akan kembali normal. Tapi ia salah. Teror itu belum berakhir. Ia mengikutinya. Malam itu, Lina mencoba tidur di kamar tamu apartemen Rani. Untuk pertama kalinya setelah beberapa hari, ia merasa sedikit tenang. Tidak ada suara bisikan. Tidak ada bayangan di sudut ruangan. Tidak ada pantulan aneh di cermin. Hanya keheningan. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Bezitziziti. Ponselnya bergetar di meja samping tempat tidur. Lina menggeliat, membuka mata perlahan. Dengan malas, ia meraih ponselnya dan melihat layar. Ada notifikasi dari galeri foto. Satu foto baru ditambahkan. Lina mengernyit. Ia tidak merasa mengambil foto apapun. Dengan jantung sedikit berdebar, ia membuka galeri dan menggulir ke bawah. Dan saat ia melihat foto terbaru itu, darahnya langsung membeku. Foto itu adalah dirinya sendiri, sedang tidur di kamar tamu Rani. Pakaiannya sama persis dengan yang ia kenakan sekarang. Ia baru saja tertidur beberapa menit. Tapi, siapa yang mengambil foto ini? Dengan tangan gemetar, Lina memperbesar gambar. Ia mulai dari wajahnya yang tampak lelah, lalu bergeser ke latar belakang, ke sudut kamar, dan di sanalah ia melihatnya. Wajah itu, kali ini, lebih jelas dari sebelumnya. Kulitnya pucat seperti mayat, matanya hitam kosong, dan senyumannya mengerikan. Lebih lebar dari seharusnya. Ia berdiri di belakang tempat tidur, menatap Lina, seakan sedang menunggu sesuatu. Jantung Lina berdebar begitu kencang hingga terasa menyakitkan. Tangannya gemetar saat ia mencoba menghapus foto itu. Namun, sebelum ia sempat menyentuh tombol delete, bezitziziti. Sebuah pesan WhatsApp masuk, dari nomor tak dikenal. Lina menahan napas, lalu membuka pesan itu. Pesannya hanya satu kalimat. Aku suka wajahmu, Lina. Lina tersentak mundur, menjatuhkan ponselnya ke lantai. Napasnya tersengal. Dadanya terasa sesak. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lari dari ini. Sari telah mengikutinya. Dan kini, ia semakin dekat. Lina tidak bisa lari lagi. Teror ini mengikutinya kemanapun ia pergi. Tidak peduli berapa kali ia mencoba menghindar, Sari selalu menemukan cara untuk mendekatinya. Dan kini, setelah foto dirinya tertangkap di galeri dengan wajah itu berdiri di belakangnya, ia tahu hanya ada satu cara untuk menghentikannya. Ia harus kembali ke apartemennya. Ia harus menyelesaikan ini. Hujan turun deras saat Lina memasuki apartemen yang kini terasa lebih suram dari sebelumnya. Udara di dalamnya terasa dingin, lebih dingin dari yang seharusnya. Seakan tempat ini bukan lagi sekadar kamar, melainkan sebuah kuburan yang menunggu untuk menelannya hidup-hidup. Lina mengunci pintu di belakangnya. Ia tahu ia tidak sendirian. Tapi kali ini, ia tidak akan lari. Ia harus melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya dan membuka kamera depan. Layar menyala. Dan saat itulah ia kehilangan napasnya. Lina menatap layar ponselnya dengan mata membelalak. Wajahnya tidak ada. Bukan karena efek kamera. Bukan karena cahaya yang buruk. Wajahnya benar-benar hilang. Di dalam layar, hanya ada bentuk kepalanya dengan permukaan yang datar. Seperti seseorang telah menghapus semua ciri-cirinya. Mata, hidung, mulut, semuanya lenyap. Tangannya gemetar hebat saat ia meraba wajahnya sendiri. Ia masih bisa merasakan matanya, hidungnya, bibirnya. Tetapi perlahan, sensasinya mulai menghilang. Mati rasa. Seakan sesuatu perlahan mengambil wajahnya dari tubuhnya. Dan di dalam layar, ada wajah lain yang kini menggantikan wajahnya. Sari tersenyum puas, menggunakan wajah yang seharusnya milik Lina. Ia berhasil.
Ia telah mengambil wajah Lina. Lina mencoba berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Bibinya bergetar, tetapi ia tidak bisa lagi merasakan bibirnya. Ia menatap ponselnya dengan panik, berharap ini hanya mimpi buruk. Namun, di layar, Sari masih tersenyum. Dan kemudian, Sari mulai berbicara, tapi bukan dari layar ponsel. Suara itu berasal dari dalam kamar. "Terima kasih, Lina. Sekarang, wajah ini milikku." Lina jatuh terduduk, tubuhnya melemah. Ia mencoba meraba wajahnya, tetapi yang ia rasakan hanyalah kulit kosong. Sari sudah menggantikannya. Lina tidak lagi memiliki wajah. Dan perlahan, segalanya menjadi gelap. Pagi itu, Rani merasa ada yang tidak beres. Sejak semalam, Lina tidak membalas pesan atau mengangkat teleponnya. Padahal, setelah semua kejadian aneh yang dialami Lina, tidak mungkin ia pergi begitu saja tanpa kabar. Perasaan gelisah semakin kuat saat Rani akhirnya memutuskan untuk pergi ke apartemen Lina. Ia mengetuk pintu berkali-kali. Tidak ada jawaban. Hatinya semakin tidak tenang. Dengan tangan gemetar, ia mencoba memutar gagang pintu. Dan yang mengejutkan, pintunya tidak terkunci. Rani menelan ludah. Ia mendorong pintu perlahan dan masuk ke dalam. Dan yang ia lihat di dalam kamar membuat darahnya membeku. Apartemen Lina terasa kosong. Tidak ada tanda-tanda Lina di sana. Tidak ada barang yang berantakan. Tidak ada pakaian yang tertinggal. Tidak ada petunjuk bahwa seseorang baru saja berada di ruangan itu. Seolah-olah Lina tidak pernah ada. Seolah-olah ia telah terhapus dari dunia ini. Namun, sesuatu di atas tempat tidur menarik perhatian Rani. Ponsel Lina masih menyala, masih terbuka di galeri foto. Dan di sana, ada satu foto terakhir. Dengan tangan gemetar, Rani meraih ponsel itu dan melihat foto yang baru saja tersimpan. Saat ia melihatnya, napasnya tercekat. Di dalam foto itu, ada seseorang yang mirip Lina. Tapi, itu bukan Lina. Wajahnya berbeda. Bukan wajah yang biasa ia kenal. Matanya terlalu gelap. Senyumnya terlalu lebar. Seperti sedang menikmati sesuatu yang mengerikan. Namun, yang membuat Rani ingin menjerit adalah di sudut layar. Ada bayangan samar lain. Sosok seseorang tanpa wajah. Seperti seseorang yang telah dicuri identitasnya. Seperti Lina, yang telah menghilang. Rani menjatuhkan ponsel Lina ke lantai. Tubuhnya bergetar hebat. Ia mundur beberapa langkah, berusaha memahami apa yang baru saja ia lihat. Lina hilang. Dan kini, seseorang yang bukan dirinya telah menggantikannya. Namun sebelum Rani bisa berpikir lebih jauh, layar ponsel yang jatuh itu tiba-tiba berkedip. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Aku suka wajahnya. Mungkin wajahmu yang selanjutnya." Rani menjerit dan berlari keluar dari apartemen itu. Namun, jauh di dalam pikirannya, ia tahu bahwa ini belum berakhir. Karena Sari masih di luar sana, mencari wajah berikutnya. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.